العالمين ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan, limpahan hidayah, sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga dengan keikhlasan niat kita semua beristiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dicatat menjadi satu amal ibadah yang pastinya menjadi harapan kita semuanya bisa memberatkan timbangan kelak di yaumil qiyamah. Salawat berserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Di pertemuan yang sebelumnya kita membaca hadis yang ke-24 tentang larangan berbuat zalim lewat hadis Qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Hadis yang ke-24 itu menjelaskan tentang larangan berbuat zalim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap zatnya untuk berbuat kezaliman. Maka Allah pun melarang kita selaku umatnya, selaku hambanya untuk larangan melaksanakan hal-hal yang di situ ada nuansa-nuansa kezaliman atau merugikan orang lain. Sementara kezaliman itu az-zulmu di dalam beberapa istilah ulama menyebutkan dengan riddul adli atau kebalikannya atau antonim dari keadilan, yang maknanya az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika seorang Allah itu mampu melaksanakan hal apapun, ketika Allah misalkan melakukan hal yang zalim pun pasti mampu, tapi Allah mengharamkan terhadap zatnya sendiri. Berbeda dengan ketika tidak mampu kemudian dilarang. Maka Al-Ghazali ketika memberikan pengertian tentang az-zuhdu itu adalah tarkul mubahati ma'al qudrah 'alaiha, meninggalkan hal-hal yang mubah walaupun dia itu mampu melaksanakan hal itu. Itu namanya az-zuhdu. Misalnya orang yang mampu bergelimang harta, dia kalaupun makan malam ataupun makan siang di rumah makan yang mewah, yang mungkin sekali makan adalah sampai berjuta-juta, dia mampu. Tapi dia tinggalkan, kemudian makan di pinggiran yang mungkin cukup puluhan ribu, sudah cukup misalnya. Lain namanya az-zuhdu. Tapi kalau dia tidak mampu terus meninggalkan, itu bukan zuhud namanya. Hal yang sama dengan ketika
kita memahami tentang konsep zalim itu sendiri, yaitu larangan berbuat zalim itu walaupun kita mampu. Seorang pimpinan terhadap terhadap karyawan atau bawahannya, misalkan dia bisa saja tuh mengurangi haknya. Sudah bekerja selama 1 bulan harusnya dapat sekian juta, terus dikurangi, bisa saja, tapi dia tinggalkan. Nah, itu namanya dia meninggalkan kezaliman walaupun dia mampu melaksanakan hal itu. Nah, itu. Kalau dia tidak mampu, nggak punya wewenang, nggak punya ranah untuk menzalimi orang lain, terus dia meninggalkan, itu bukan masuk dalam bab ini. Itu di pertemuan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar, hanya beberapa sedikit yang belum kita tekankan, yaitu kalimatnya adalah ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai hambaku, setiap kalian adalah sebenarnya itu hakikatnya tersesat kecuali yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kalian kepadaku, ahdikum, maka aku akan beri hidayah untuk kalian. Manusia ini terlahir di dunia la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, tidak punya ilmu, lahir ke muka bumi ini tanpa membawa ilmu apapun. Di sini disebutkan dhalun, tersesat. Pengertian sesat itu di dalam surat yang sering kita baca di dalam sholat itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam ayat ini, di akhir ayat ada kalimat waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Tersesat itu beda dengan orang yang tahu jalannya kemudian salah. Karena kalau tersesat itu sebelumnya dia tidak mengetahui jalannya kemana. Misalnya jenengan atau kita ke Jakarta misalnya, kita belum pernah ke sana, belum tahu jalannya, terus kita nggak sampai tujuan, itu namanya tersesat. Karena sebelumnya memang belum pernah ke sana, belum punya ilmu sama sekali. Tapi kalau sudah punya ilmu terus tidak melakukan hal itu, namanya al-maghdub, dibenci oleh di dalam Al-Fatihah tadi disebutkan ghairil maghdubi, orang yang bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Orang dibenci itu dia tahu hakikatnya, tahu kebenarannya, tapi tidak mau melaksanakan hal itu, maka dibenci. Tapi kalau dhalin, tersesat, itu memang tidak tahu. Nah, kita ini lahir ke muka bumi ini dhalun, tidak tahu apa-apa, tersesat karena tidak memiliki ilmu apapun. Sampai Allah memberikan illa man hadaituhu, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah. Manusia kan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan lahir ke muka bumi ini. Barulah kemudian dia belajar, barulah kemudian dia mengetahui tentang apa itu agama, bagaimana beragama dengan yang baik itu. Maka tidak ada yang bisa disombongkan, wong lahir ke muka bumi ini tidak tahu apa-apa. Yang menyombongkan tentang keilmuannya itu sangat-sangat keliru sekali. Karena ilmu yang didapat itu bukan jeripayah dirinya hakikatnya, melainkan pemberian dari Allah. Kalau kemudian dia menyombongkan keilmuan yang ia miliki, maka dengan sangat mudah sekali Allah itu mengambil ilmu seseorang. Hafalan seseorang itu mudah sekali diambil, jikalau memang dia menyombongkan apa yang ia miliki. Maka kesombongan itu hakikatnya bukan haknya manusia, tapi adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam hadis itu sering kita baca bahwa suatu saat Rasul berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul menyampaikan
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi atau biji yang paling terkecil itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kuluna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, kita ini semuanya pengen bajunya bagus, sandalnya bagus. Dua itu yang disebutkan dalam hadis itu. Thawbuhu wa na'luhu, baju dan sandal. Tapi kalau kita kan sekarang tidak hanya itu. Ya mungkin ukuran apa namanya? Dalam tanda kutip kemewahan pada saat itu adalah baju dan sandal. Oh sekarang enggak. Nah sekarang kemewahan rumahnya bagus, mobilnya bagus, apa namanya dan lain sebagainya. Itu cara memahami hadis demikian. Tidak lantas kemudian hanya baju dan sandal menjadi ukuran kemewahan seseorang, tapi adalah hal-hal yang lain yang sekarang kita menghadapinya. Tapi sahabat saat itu menyebutkan dua hal itu. Kuluna yuhib an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, kita kan pengen tuh bajunya bagus, sandalnya bagus. Berarti kita semua nanti dalam tren apa namanya sombong dong gitu. Kurang lebih kalau dijabarkan begini. Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombongan yang hakiki adalah tidak menerima kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia ataupun merendahkan manusia. Dua sifat ini kalau ada di dalam diri kita sudah pasti kita adalah sombong begitu. Tapi apa namanya? Tidak ada yang perlu disombongkan. Pernah satu saat ya saya itu menjadi imam sholat maghrib di waktu kuliah di Jakarta itu, apa namanya, tinggal di sebuah masjid atau musola, kemudian menjadi imam sholat di situ. Ketika sholat maghrib itu sebelum takbir saya cuma berpikir dalam benak saya, wah saya sekarang jadi imam, begitu loh Pak. Itu ketika saya sholat maghrib itu setelah Fatihah membaca surat An-Nas, lupa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sampai sini berhenti. Hafalan saya hilang. Saya iki bariki ayate opo? Sampai berhenti lama. Mungkin yang di belakang mau mengingatkan, mosok surat An-Nas lali paling ngono. Tapi memang betul-betul lupa. Tidak ingat sama sekali. Allah ambil hafalan saya. Hanya karena waktu sebelum takbir saya hanya berpikir, wah saya sekarang jadi imam ini. Menurut itu Pak. Itu mudah sekali Allah mengambil hafalan kita saat dibutuhkan orang jadi imam. Itu loh. Apalagi kesombongan yang terlihat dari perkataan ataupun perbuatan itu nggak diucapkan loh. Dalam benak saya. Tapi di saat itu pula Allah mudah sekali mengambil hafalannya, benar-benar hilang sama sekali. Padahal cuman terbesit dalam pikiran, wah saya sekarang jadi imam nih, menurut itu sudah hilang. Di belakang mau mengingatkan, masuk surat An-Nas lali. Ya akhirnya diingatkan betul, alladzi yuwaswisu fi sudurina sampai selesai. Nah ini kan bukti yang sangat nyata bahwasanya tidak perlu apa yang disombongkan dalam diri kita. Bahkan hafalan Al-Quran kita ataupun keilmuan kita setinggi apapun, apa namanya, stakta keilmuan kita 1, S2, S3 yang memberikan ini bukan jeripayah kita semata, tapi adalah memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalimatnya illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah. Seupaya besar apapun kita nasihati orang, memberikan motivasi, memberikan begini, ceramah gini, itu upaya. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah memberikan hidayah, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat bagi manusia itu untuk menyombongkan atas
apa yang ia miliki, fisik maupun non fisik. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kalian terhadapku, aku akan beri makan kalian. Sama dengan tadi. Manusia awalnya tidak mengetahui apapun sampai Allah memberikan pengetahuan, hidayah. Manusia tidak memiliki makanan jai'un kecuali yang Allah beri makanan. Nah, maka tidak ada tempat bagi kita untuk tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Makanan yang mungkin kita anggap itu karena setiap hari. Jadi kalau setiap hari kita lakukan kan kadang-kadang sudah terbiasa. Minum setiap hari kita lakukan mungkin sudah terbiasa. Makan setiap hari kita lakukan mungkin kita melihatnya biasa. Padahal itu adalah tempat potensi yang besar kita untuk mensyukuri atas pemberian Allah. Mungkin akan terlihat tidak terbiasa ketika tidak makan sehari atau makan 2 hari. Dan itu teman-teman atau saudara-saudara kita banyak seperti itu. Nah, di saudara kita muslim yang ada di Palestina itu sehari tidak makan hal yang biasa. Nah, waktu saya mendampingi Syekh Muhammad dari Palestina itu, beliau banyak sekali bercerita bagaimana kondisi umat muslim yang ada di sana itu. Sampai derajat mereka minta pekerjaan agar bisa makan setiap harinya. Tolong pekerjakan saya biar saya bisa beli makan. Sampai begitu. Kondisi yang ada di sana. Maka yang kita setiap hari bisa makan, bisa sarapan, bisa makan, saya makan malam. Mungkin kita tidak sampai kemudian berpikir, oh betapa nikmatnya makanan ini. Oh betapa nikmatnya minuman ini yang perlu saya syukuri. Sementara kita jarang melakukan hal itu. Padahal itu adalah di sini disebutkan jai'un. Setiap kali nggak ada makanan, nggak ada minuman. Di rumah Rasulullah itu nggak ada makan, nggak ada minum. Sampai Rasul mengatakan, ya sudah saya tak pergi keluar rumah untuk cari makanan. Berjalan belum berjalan yang lama, di jalan itu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Ditanya, ya Umaru, ma akhrajaka? Wahai Umar, apa yang buat engkau keluar rumah di pagi menjelang siang ini yang sangat panas, mataharinya sangat menyengat, di Madinah panas sekali menjelang siang. Jawaban Umar adalah, ya wa ma akhrajani illal ju'. Aku tidak keluar rumah kecuali karena aku merasakan lapar. Berarti 2 orang mulia ini keluar rumah di saat panas-panasnya itu karena tidak ada makanan di rumah. Ya nggak ada makanan, ya nggak ada minuman. Satu nasib. Nah, sampai berjalan lagi, kemudian lewat di depan rumah salah satu sahabat. Nah, kemudian dipersilakanlah untuk masuk, kemudian diberikan makanan dan minuman. Diberikan kepada Rasulullah dan sahabat Umar itu minuman air. Terus Rasul minum. Setelah minum, kalimat yang pertama keluar dari mulut mulia Rasulullah itu adalah summalatus alunna yauma idin anin naim. Kemudian kala nanti di hari kiamat akan dipertanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, walaupun hanya minum segelas air setelah terik matahari yang panas dilewati. Ya kalau kita kadang-kadang setelah panas-panas terus minum, wah itu seger. Nah, tapi Rasul enggak. Beliau mengatakan summalatus alunna yauma idin anim. Artinya tidak ada kemudian tempat bagi kita untuk tidak bersyukur atas makanan atau minuman yang sekarang atau hari ini bisa kita makan. Maka ajaran agama kita sebelum dan sesudah makan kita membaca apa? Baca alhamdulillahilladzi at'aman dan seterusnya. Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum.
wahai hambaku, setiap kalian adalah tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian. Fakstaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku kalian, aku akan beri pakaian kepada kalian. Jadi setiap manusia itu terlahir tanpa baju, tanpa mengenakan sehelai benang pun. Sudah nggak tahu apa-apa, tidak mengenakan apa-apa, lahir ke muka bumi ini. Sampai kemudian Allah lah yang hakikatnya memberikan kita pakaian, memberikan kita makan, memberikan kita ilmu. Maka di sini fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian terhadapku. Artinya apapun kita minta bukan kepada orang lain tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa an aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, innakum, semua kalian, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu sering sekali melakukan kesalahan di malam ataupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kalian terhadapku, aku akan beri ampun kalian. Jadi manusia tidak akan terlepas dari dosa, siang ataupun malam. Sudah jelas ini. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sebenarnya kalian itu bersalah, berdosa. Tidak terlepas dari kesalahan dalam waktu malam maupun siang hari. Tetapi wa anna aghfiru dzunuba jami'a. Tapi aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian terhadapku, aku beri ampun kalian. Jadi ini senada dengan hadis Rasul yang lainnya itu, kullu bani adam khata'un, setiap bani Adam, keturunan manusia ini, bani Adam adalah khata'un, banyak sekali melakukan kesalahan. Kullu bani adam khata'un, semua bani Adam, manusia yos kita ini, sering kali ataupun banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang mau bertaubat kembali kepada Allah. Karena tidak ada orang yang tidak bersalah, pasti pernah melakukan apa? Kesalahan. Siapapun itu. Nah, sudah berhati-hati saja kadang-kadang pasti kita akan melakukan apa? Kesalahan. Kecuali dan sebaik-baiknya orang bersalah itu adalah dialah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Maka kalimat setelahnya wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang bersalah. Karena nggak ada yang tidak bersalah itu, semuanya. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu, kalimat Rasulullah, at-tawwabun, dialah yang bertaubat, yang mau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat yang kita nuansa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat istighfar banyak sekali, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaihi, ataupun pakai bahasa Indonesia pun boleh. Yang jelas nuansa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu saat ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Pada saat Rasul duduk dengan para sahabat yang lainnya. Masuk ke dalam masjid, Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat itu, huwa min ahlil jannah, dialah penduduk, dialah ahli surga. Sebanyak 3 kali. Sahabat lalu kemudian penasaran. Kenapa kok Rasul mengatakan sahabat itu sebagai ahli surga sebanyak 3 kali? Amalannya apa itu? Datanglah seorang sahabat berkunjung. Sahabat itu datang ke rumahnya sampai bermalam, sampai 3 hari. Diperhatikan tuh sholatnya gimana, bangun malamnya bagaimana, ketika mau makan bagaimana, dan seterusnya. Sampai 3 hari tidak menemukan jawaban. Dia perhatikan sholatnya biasa-biasa saja, baca Al-Qur'annya biasa-biasa saja, dan seterusnya. Sampai dia mau pamit, mengatakan, maafkan saya sebenarnya datang ke sini mengunjungi di rumah ini selama 3 hari itu ada misi. Loh, misi apa? Karena saya itu penasaran, Rasul mengatakan engkau ini ahli surga sebanyak 3 kali.
Amalan apa yang kau lakukan sampai yang Rasul mengatakan demikian? Sahabat itu pun menjawab, ya saya tidak punya amalan apapun. Amalan saya seperti kalian dan seterusnya. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan aktivitas sebelum saya tidur. Adalah aku minta ampun kepada Allah dan aku mengampuni dosa-dosa orang atau kesalahan-kesalahan orang lain yang telah dia perbuat terhadapnya sebelum orang itu minta maaf. Dia minta ampunan kepada Allah dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadanya sebelum meminta maaf. Akhirnya artinya bangun tidur itu pikirannya bersih, hatinya pun bersih, nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, karena setiap malam minta ampun kepada Allah dan setiap malam memaafkan orang yang bersalah. Bangun tidur bersih, bangun tidur pikiran dan hatinya bersih. Sampai Rasul mengatakan wa min ahli jannah sampai tiga kali. Begitulah kekuatan istighfar ya, kekuatan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendawamkan istighfar itu insya Allah semua permintaannya, kebutuhannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang bernama Ahmad ibnu Hambal. Ini sahib madhab Hambali. Ahmad ibnu Hambal. Sudah sepuh, jenggotnya putih, rambutnya putih segala macam. Dia berjalan sampai malam hari itu, kemudian dia kan musafir ya, singgah di salah satu masjid, ingin istirahat bermalam di situ. Datanglah seorang pedagang. Pedagang kalau dalam riwayat itu disebutkan dia pedagang roti. Tidak beli roti terus dijual, enggak, dia membuat sendiri. Melewati masjid itu dia lihat ada orang sudah tua kok tidur di serambi atau di emperan masjid. Terus dibangunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak kok tidur di sini? Saya ini musafir. Pada malam hari ini saya saya singgah di sini untuk istirahat satu malam. Oh ya sudah, istirahat di rumah saya saja. Rumah saya tidak jauh dari sini. Oh gitu. Terima kasih. Akhirnya ikutlah dengan pemuda tadi itu ke rumahnya untuk istirahat. Di jalan itu Imam Ahmad itu mendengarkan pemuda itu hanya membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sampai di rumahnya Imam Ahmad ini beranjak untuk istirahat. Pemuda ini kan terus membuat aktivitasnya adalah menyiapkan dagangannya untuk besok. Buat roti, buat adonan dan seterusnya. Di salah-salah aktivitas itu yang dibaca kalimatnya adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus begitu nggak berhenti. Lah, kondisi itu atau situasi itu membuat Imam Ahmad penasaran. Terus tanya, wahai pemuda, aku perhatikan engkau itu dari jalan sampai di rumah sampai sekarang. Lisanmu tidak berhenti membaca istighfar. Apa yang membuat engkau melakukan hal itu? Atau motivasi apalah yang membuat engkau itu mendawamkan istighfar sedemikian rupa? Pemuda itu mengatakan, wahai orang tua, kan belum tahu namanya ya, aku ini meyakini bahwasanya dengan membaca istighfar itu semua keinginan saya terpenuhi. Saya bisa bekerja, saya punya rumah, punya anak, punya istri, setiap hari berpenghasilan, bisa makan, bahkan dia punya karyawan dan seterusnya. Kalau dijabarkan demikian, artinya kebutuhan saya semuanya sudah dipenuhi oleh Allah, materi dan seterusnya. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah sampai saat ini, dan aku yakin akan dikabulkan oleh Allah suatu saat nanti. Gitu lihat kalimatnya. Terus Imam Ahmad ini terus kemudian penasaran, loh, apa yang doa apa atau keinginan apa yang sampai sekarang kok belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah, sementara yang lainnya sudah diijabah atas dasar mendawamkan istighfar tadi itu. Pemuda ini mengatakan, ya hanya ada satu yang belum Allah ijabah doa dan keinginanku itu, yaitu aku ingin
sebelum nanti meninggal dunia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu. Wah, langsung Imam Ahmad mengatakan, laqad ajaballahu kulla du'aika. Semua doamu sudah diijabah oleh Allah. Saya adalah Ahmad bin Hambal. Wah, tambah menangis dan nah, ini begitu besarnya kekuatan apa? Istighfar. Karena manusia sering kali melakukan kesalahan dan hanya beristighfar kepada Allah lah, kemudian kesalahannya akan mendapatkan ampunan. Sadar ataupun tidak sadar kita itu pasti kita melakukan apa? Kesalahan kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka setelah selesai sholat kan anjuran wirid dari Rasul kan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Rasul membaca istighfar setiap hari, satu riwayat mengatakan 70 kali, bahkan ada yang melewatkan lebih dari itu. Sehingga Rasul saja yang seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih mendawamkan istighfar. Riwayat mengatakan sampai 70 kali setiap hari Rasul baca istighfar. Nah, kita ini ya banyak dosa, orang alim belum tentu. Ya, masa kita tidak mau baca istighfar. Kemudian ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sungguh kalian itu tidak akan sampai apa yang upaya kalian ataupun upaya kalian untuk memberikan madarat, kesulitan bagiku tidak akan mungkin tercapai. Ataupun manfaat yang akan kalian berikan, upaya kemanfaatan untukku tidak akan mungkin tercapai. Artinya, tidak mungkin kita bisa memberikan manfaat dan madarat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat ataupun tidak sholat, ibadah ataupun tidak ibadah, Allah tidak akan berhenti menjadi Rabb ataupun Tuhan. Karena Allah tidak membutuhkan sholat kita. Bukan berarti terus kita tidak sholat, bukan. Ya kita yang butuh itu. Upaya kita mendekatkan diri kepada Allah itu ya lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun hakikatnya, kalaupun kita tidak melakukan ibadah, Allah tidak mendapatkan madarat sama sekali gitu loh. Ataupun kita rajin ibadah itu kemudian kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah begitu loh. Artinya begitu. Lah, sesuatu ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemaksiatan ataupun kita tidak mau beribadah, madaratnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bukan lantas kalau kita rajin ibadah Allah tambah hebat, enggak begitu. Atau kita tidak sholat Allah nanti akan berkurang, maha besarnya berkurang, itu tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa memberikan manfaat atau madarat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimatnya lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Manusia itu diperintahkan hanya untuk melakukan aktivitas yang baik. Kenapa? Nanti aktivitas yang baik itu, ibadah dan lain sebagainya itu kembali lagi manfaatnya untuk dirinya. Kebalikannya, kalau dia tidak mau melakukan kebaikan, bahkan melakukan hal yang buruk, madaratnya ataupun konsekuensinya akan kembali terhadap dirinya sendiri. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah, syarat dan rukunnya terpenuhi, ada surga di depannya. Orang tidak mau sholat, melakukan aktivitas yang buruk, neraka di depannya. Nah, itu sudah jelas sekali. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nah, ini malah Nabi jelas lagi. Wahai hambaku, lau anna awwalakum, kalaupun orang-orang terdahulu kalian, wa akhirakum, dan orang-orang terakhir kalian dari zaman dulu sampai zaman sekarang, beribu-ribu tahun, wa insakum dan manusia, wa jinnakum dan golongan jin, manusia ataupun jin, orang terdahulu atau sampai zaman sekarang nanti, akhir zaman nanti, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka kalaupun sampai derajat paling bertakwa-takwanya orang,
ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambahkan kehebatan kerajaanku walaupun sedikit pun. Tidak hanya kita ini, malah lebih luar biasa lagi. Walaupun orang-orang terdahulu sampai orang-orang nanti di akhir zaman, ada ribuan orang itu, ribuan jutaan orang, manusia ataupun jinnya, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Semuanya bertakwa. Sholatnya bagus, Qurannya bagus, ibadah-ibadah yang lainnya bagus, begitu semuanya tuh. Itu tidak mazada, kalimatnya mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah di kerajaanku sedikit pun. Betul ya? Nah, karena Allah Maha Qadirun ala kulli syai'in, Allah Maha mampu terhadap apapun, Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran dan penglihatannya Allah tidak sama dengan manusia, Maha berbicara, Maha segalanya. Nah ini begitu. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kebalikannya, kalaupun orang terdahulu sampai nanti di akhir zaman, manusia, jin, semuanya menjadi orang yang paling buruk, bermaksiat, berdosa, bergelimbangan dosa dan seterusnya, kalimatnya mana qasa dzalika fi mulki syai'a, tidak akan berkurang kerajaanku sedikit pun. Gitu. Jadi ya kesimpulannya, yang butuh beribadah adalah bukan, yang butuh ibadah kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri membutuhkan ibadah kita ini. Kenapa? Tadi saya sampaikan, bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak ibadah, Allah tidak berhenti menjadi Tuhan, kalimat gampangnya begitu. Kalaupun kita berdosa, itu tidak akan memberikan madharat sedikit pun terhadap kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada pintu bagi kita untuk meninggalkan ibadah yang butuh kita sendiri. Sholat yang butuh kita, baca Al-Quran yang butuh kita, berzakat yang butuh kita sendiri. Bahkan banyak penjelasan-penjelasan sholat itu mencegah perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Berzakat itu adalah menjaga harta kita, membersihkan diri kita. Kan ditujukan kepada itu loh, ibadahmu itu nanti akan kembali ke kamu sendiri, bukan untuk manfaat untuk Allah, bukan gitu loh. Kalau kita berbuat baik terhadap orang, kembalinya akan terhadap diri kita sendiri, kan gitu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, nanti hakikatnya adalah kamu berbuat baik terhadap dirimu sendiri, bukan untuk Allah, itu ya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa ma yanqusu al-makhitu idza udkhila al-bahr. Kalimat sebelum terakhir ini, wahai hambaku, lau anna walakum, kalau ada orang terdahulu kalian, wa akhirum, dan yang paling akhir, manusia dari golongan jin pun, mereka semuanya meminta terhadapku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan berikan permintaan mereka. Mana qasa dzalika mimma indi, semua itu tidak akan mengurangi yang aku punya. Itu lihat. Illa ma yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Analoginya itu, semua manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia maupun jin, kok minta sesuatu terhadap Allah atas masalah mereka, kebutuhan mereka, kemudian Allah mengijabah, memberikan solusi dan memberikan apa yang ia minta, itu tidak mengurangi apa yang Allah punya. Analoginya atau ilustrasinya adalah seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut terus diambil lagi, kira-kira mengurangi volume air laut enggak itu? Tidak sama sekali. Bayang no? Itu artinya luar biasa sekali, insyaallah. Maka tidak berpengaruh, kita minta itu tidak berpengaruh, tidak akan mengurangi
yang Allah punya. Bahkan tidak hanya kita, semua yang ada di dunia ini, dari zaman dulu sampai nanti di akhir zaman, manusia maupun jin yang jumlahnya sangat ribuan bahkan jutaan itu, semuanya minta kepada Allah atas kebutuhan mereka. Ini pengen, dan Allah kabulkan semuanya. Nggak dipilih, Allah kabulkan semuanya itu, tidak mengurangi yang Allah miliki sedikit pun. Analoginya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam apa? Air laut terus diambil lagi. Airnya utuh, nggak berkurang sedikit pun. Cuman jarumnya basah terus hilang lagi kan begitu. Analoginya demikian. Kalimat terakhir. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Ini kalimat terakhir di hadis ini yang sangat panjang sekali. Wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya perbuatan-perbuatanmu itu, amal-amalmu itu, aku hitung untuk kalian. Kemudian aku balas untuk kalian semua. Yang apapun yang kamu lakukan, siang malam beribadah, berbuat baik, ini berbagi seterusnya, aku hitung semuanya. Dan nanti aku akan balas kebaikan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau mendapati kebaikan atas amalnya itu, maka falyahmadillah. Bersyukurlah terhadap Allah, diberi kesempatan berbuat baik. Karena nggak semua orang, itu loh. Kita berbuat baik itu bersyukur. Kenapa? Kita masih diberi kesempatan berbuat baik. Sampai salah satu ulama itu, bahkan kalau kita memberikan sesuatu berbagi terhadap orang itu, kita berterima kasih terhadap orang itu. Terima kasih ya, kamu menjadi media saya berbuat baik. Gitu. Yang terjadi kan banyak tuh. Nah, kita sudah berbuat baik, mengharapkan ucapan terima kasih yang begitu. Hakikatnya tuh enggak. Kita yang berterima kasih walaupun nggak kita ucapkan ya. Kita yang berterima kasih. Alhamdulillah. Sama Allah diberikan diberikan kesempatan untuk berbagi. Dan kepada Musa berterima kasih karena kamu menjadi media saya berbuat baik. Kan begitu. Dan itu jarang dilakukan. Ternyata faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau mendapati amalnya perbuatan itu kok baik, maka bersyukurlah. Alhamdulillah, bukan saya ini loh sudah ini enggak. Alhamdulillah. Sudah berbuat baik, alhamdulillah. Sudah membantu orang, alhamdulillah. Sudah sholat itu, alhamdulillah. Sudah semuanya. Waman wajada, kebalikannya. Waman wajada ghaira dzalika. Dan barang siapa yang menemukan kok tidak seperti itu, bukan hal yang baik yang ia lakukan, fala yalumanna ila nafsa. Maka dia tidak bisa mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Itu ya. Allah sudah memberikan kesempatan, Allah sudah memberikan waktu, memberikan umur, memberikan kesempatan harta maupun benda. Yaitu kalau tidak digunakan yang baik, maka yang dicela bukan Allahnya, tapi kita sendiri yang mendapatkan celaan dari diri kita sendiri. Karena kenapa kita tidak mau berbuat baik? Nah, sering saya sampaikan bahwa luar biasanya atau kebaikan yang tinggi dari Allah itu adalah Allah menghendaki kita masuk surga. Tidak hanya itu, tapi Allah utus seorang nabi yang menunjukkan kita bagaimana cara kita masuk ke dalam surga. Itu kan luar biasa. Misalnya ini, saya punya walimah jamaah masjid di Ponorogo ini, saya undang ke rumah saya. Itu kan hal yang baik. Tidak hanya itu, saya utus supir saya untuk jemput jenengan-jenengan datang ke rumah saya. Itu kan luar biasa sekali. Hal yang sama, Allah itu menghendaki kita masuk surga. Tidak menghendaki kita masuk neraka lewat ayat Al-Quran dan seterusnya. Stimulasi masuk surga, di surga demikian, di neraka demikian, itu kan Allah menghendaki kita masuk surga. Ternyata tidak hanya berhenti di situ. Allah utus seorang nabi untuk menghantarkan dan menunjukkan bagaimana loh cara kita ini masuk ke dalam surga. Oh, lewat begini dan seterusnya. Nah, ini yang luar biasa baiknya Allah. Sampai ini ya. Hadis yang bisa kita baca di pertemuan hari ini, hadis yang ke-24, memang panjang ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini, menguatkan di dalam pengetahuan dan akidah ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia
hanya menjalankan Allah yang sangat menentukan. Ini yang bisa kita pelajari. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.